termasuk sampai yang tempatnya Pak kosong-kosong itu semuanya masih menyesuaikan. Kita juga ingin menjaga ritmenya supaya sudah seleksi belum? Sesuatu yang secara tiba-tiba di awal-awal ini ada perubahan-perubahan. Jadi kita masih ada dulu ini. Sambil semuanya kita akan tata ya. Di luar tusi, yaitu bisa disebut dengan pertama reformasi birokrasi kita yang masih rendah dibandingkan kementerian lain. Kita ini reformasi birokrasinya rendah. Kalau kita bicara disiplin, kalau kita bicara kompetensi, kita hanya harus saling memahami saja bahwa di antara kita masih ada yang kurang. Itu yang mau kita dorong supaya reformasi birokrasi itu secara perlahan, secara bertahap bisa membaik. Itu yang disimbolkan dengan akronim bersih, religius, berintegritas. Itu di situ. Nah, reformasi birokrasi kita itu benar-benar berangkat dari kondisi itu. Lalu santun harmonis itu adalah tantangan kedua, yaitu bagaimana mengutamakan moderasi beragama. Karena memang sekarang ini kan mulai muncul potensi-potensi untuk perpecahan internal di antara kita yang dulu itu kita anggap sudah selesai. Saya sering menyampaikan itu sekitar 20 tahun yang lalu persoalan tahayul khurafat dan bid'ah itu sudah selesai, sudah ada saling kesepahaman untuk tidak mengungkit lagi masalah itu. Masalah-masalah ubudiyah sudah selesai, yang sifatnya cabang-cabang saja itu sudah selesai, dan sekarang muncul kembali bahkan cenderung ekstrim karena bisa dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Maka dipandang penting untuk menggeser ke tengah lagi supaya moderat lagi. Cara kita beragama itu moderat di Islam, moderat di Kristen, moderat di Hindu, moderat di Buddha. Yang terakhir itu tantangannya itu adalah transformasi digital. Diakui bahwa digitalisasi layanan di Kementerian Agama itu masih sangat terbatas. Paling SIMK cuma itu ya, aplikasi sertifikasi guru. Padahal di banyak tempat hampir sudah semua layanannya itu berbasis digital. Jadi kita ingin, Pak Menteri juga ingin supaya lebih banyak lagi layanan-layanan yang bersifat digital, sehingga layanan itu bisa mengatasi bentuk-bentuk layanan yang lama, mahal, menjadi murah dan mudah, bahkan memotong mata rantai pungli. Itu bisa mengatasi itu. Saya cerita ini karena kita ingin orang itu akan belajar di Kota Kendari apa yang sudah kita lakukan. Di tempat lain itu mungkin secara individualitasnya itu masih sangat tinggi. Nah, itu yang tantangan yang ingin kita coba bangun, mulai dari Kanwil sampai ke kabupaten kota. Sudah menyampaikan itu supaya kita punya kesepahaman yang bersama. Jadi ini adalah skala prioritas kita untuk Kemenak Bersahabat dengan tagline 3B. 3B sebenarnya itu yang me ambono, me dulu, me ronga, me poko aso. Me ambono, me dulu, me poko aso, ronga me hai. Kan nggak mungkin kita jadikan tagline Kanwil karena ini kan banyak suku kita di Sulawesi Tenggara. Tetapi kemudian itu tidak menjadi tagline permanen. Dia memang disandingkan dengan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu boleh memunculkan tagline, logonya tetap itu disandingkan dengan logo baru yang sesuai dengan kearifan lokal. Misalnya di Kolaka, sangga-sangga iolutumu, pekiki ini samba. Kalau di Kolaka itu, di sana meronga, me poko aso, mehai. Kalau kita di sini me dulu, me poko aso. Kalau di Mekonga itu meronga,
me pokok aso meohai di Mekonga. Di Raha juga begitu. Ada di Raha itu apa itu? Apa? Hansuru 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 Adati. Apa lagi? Ya, dan seterusnya. Sama juga dengan polimanya di Nakoli. Sama juga dualinya di Mornene, Bombana. Itu saya dorong supaya munculkan kearifan-kearifan lokal. Kearifan-kearifan lokal itu muncul supaya kita tidak lagi ada konflik etnis, ya, yang etnis satu lebih mulia daripada etnis yang lain. Karena pada prinsipnya kita semua ini adalah perantau di bumi Allah. Qul siru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita semua ini perantau di bumi Allah, hanya kebetulan ada yang lahir. Itu pun dia tidak minta dilahirkan di tempat itu. Ya kan, dia tidak minta kepada Tuhan untuk dilahirkan di tempat itu. Sehingga pada prinsipnya kita semuanya adalah perantau di bumi Allah, tetapi ada penyokong budaya. Di setiap daerah itu ada namanya penyokong budaya. Nah, penyokong budaya itu menjaga adat, menjaga tradisi, dan tradisi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur maupun nilai agama. Jadi itu prioritas kita, dan tentu saya berharap kita di Kementerian Agama Kota Kendari itu menjadi cerminnya kabupaten kota yang lain. Sampai ke KUA, sampai ke madrasah, akan banyak yang datang. Ya, diterima saja. Karena mereka ingin melihat kekompakan kita di sini itu sudah termasyhur di empat penjuru angin di Sulawesi Tenggara. Itu kekompakan kita, kebersamaan kita itu sudah masyhur, diketahui orang, dan itu yang ingin kita angkat. Jadi ketika kita angkat di Kanwil, inspirasinya itu dari Kota Kendari, ya. Inspirasinya dari Kota Kendari, dan itu menjadi prioritas kita. Kenapa kita harus menentukan prioritas? Karena kita tidak bisa mengerjakan semua secara bersamaan. Kita menentukan prioritas. Pola juga saya sampaikan begitu. Kita untuk menentukan prioritas itu kita butuh dua hal, itu kita fokus dan konsentrasi. Fokus kita supaya apa yang kita kerjakan mengarah kepada pencapaian misi. Konsentrasi kita supaya seluruh sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan lainnya itu kita arahkan untuk mencapai itu. Kalau ya'malu ala syakilatihi, ya, katakanlah bahwa setiap pekerjaan itu ada prioritasnya, dan kita prioritas itu program Menteri Agama yang kita kemas mewujudkannya melalui gerakan Kemenang Bersahabat dengan ikatan tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Nanti kalau ada dari Kota Kendari yang bisa buatkan yel-yelnya, saya mau minta tolong dibuatkan yel-yelnya. Bersama itu bersama atau bagaimana, bersatu atau bersaudara, coba dibuatkan yel-yelnya supaya nanti kita kalau sudah ada nanti disosialisasikan sebentar, supaya itu lahir dari sini untuk teman-teman. Kita memang harus bekerja secara prioritas, tapi nanti juga ini ada roadmap-nya. Bagaimana Kemenang Bersahabat masuk di madrasah, bagaimana Kemenang Bersahabat masuk di KUA, bagaimana Kemenang Bersahabat masuk di rumah ibadah, bagaimana Kemenang Bersahabat itu masuk di kantor-kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kita sudah ada roadmap-nya, dan itu kita akan sosialisasikan dulu di Kanwil. Nah, seperti dulu Kemenang Berhad saja, ini Kemenang Bersahabat juga kita akan lebih prioritaskan lagi seperti itu. Nah, prioritas itu penting kan, supaya kita bisa melakukan, mencapai sesuatu secara cepat, secara baik. Kita bergerak bersama. Sekali lagi saya hanya minta dukungan dari kita semuanya, dan saya yakin kalau ada masukan-masukannya itu akan sangat berharga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhoi itu, dan saya sekali lagi terus didoakan supaya sehat. Orang bilang saya sibuk sekali, padahal hakikatnya saya tidak sibuk. Yang sibuk itu orang yang bikin acara dan mengharapkan saya hadir.
karena semua mengharapkan saya tidak diwakili, maka disitulah mengatur waktunya itu yang dikatakan saya sibuk. Saya biasa-biasa saja. Di rumah juga tidak ada yang sibuk. Tapi karena tuntutannya seperti itu, sehingga kita harus mengatur waktunya supaya semuanya bisa kita jangkau, supaya semuanya bisa kita bersama. Saya kira itu ya. Nanti lebih dalam Ibu PLT ya yang menyampaikan, tetapi saya nanti bisa berharap kepada kita semuanya untuk mendengarkan masukan apa yang harus kita lakukan. Ya mudah-mudahan bisalah ke depan itu ada rencana-rencana kita, misalnya seperti dulu yang sering kita diskusikan Pak Kasubag TU, misalnya kalau ada pegawai yang baru itu tidak langsung ditaruh di kanwil, misalnya seperti itu. Kita juga akan diskusikan itu ya Bu Marni ya. Mungkin ditaruh dulu di luar belajar, dan dari Kawah Kecamatan belajar di Kemenak, yang dari Kemenak belajar di kanwil, yang dari kanwil belajar di pusat. Kita dorong begitu. Itu juga sudah didiskusikan, tapi tentu kan pasti dipertimbangkan plus minusnya, dipertimbangkan baiknya sebelum kita mengambil keputusan. Itu antara lain. Mungkin ada masukan-masukan yang lain. Ini kan masukan dari teman-teman juga, ya, masukan dari teman-teman juga. Pasti ekspektasinya besar, tetapi tempat menaruhnya sedikit. Karena itu tidak semuanya bisa segera harus diberi kesempatan. Memang harus sabar betul. Sabar. 1 tahun belum, 2 tahun belum, 3 tahun belum, siapa tahu tahun keempat.